Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita salat Isya berjamaah yang kita lanjutkan dengan sama-sama berthalabul ilmi. Kita belajar membaca Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajari, huruf demi huruf yang kita baca, Allah jadikan itu semua sebagai investasi amal soleh kebaikan kita semua, sehingga di yaumil hisab dapat memberat timbangan kebajikan kita. Salawat ma'asalam semoga tercurah limpah pada Nabi Muhammad SAW, juga pada para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Nah, kalau hadas besar itu menghilangkan hadas besar. Kalau kita laki-laki itu dulu ya lagi masih bujangan, masih muda adalah karena mimpi. Karena mimpi. Mimpi apa Ustaz? Ya mimpi itu. Mimpi terbang. Mimpi dikejar-kejar monyet apa itu ya. Kita mimpi, begitu kita bangun basah. Bagian area kemaluan kita basah dan lengket. Nah, itu berarti kita harus mandi hadas besar. Tanda baliknya laki-laki itu Pak mimpi. Kalau tanda baliknya perempuan kan haid. Laki-laki itu mimpi. Nah, kalau kita mimpi atau habis berhubungan suami istri, maka menghilangkannya itu adalah dengan mandi hadas besar. Tidak cukup hanya dengan wudu. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika mandi hadas besar, pertama kita bersihkan dulu area kemaluan kita ya dari air mani. Ya, gitu. Dari air mani. Bersihkan dulu. Udah bersih, kita terus pakai handuk lagi, tutup aurat ya. Aurat kita ada dari pusar sampai lutut ya. Kita menggunakan handuk. Kita wudu. Jadi sebelum mandi hadas besar, wudu dulu. Wudunya sama seperti kita wudu mau sholat ya. Setelah wudu baru kita mandi gitu. Dan ketika mandi harus diperhatikan bahwa airnya mengalir ke seluruh tubuh kita. Jangan sampai ada lipetan-lipetan dari tubuh kita yang tidak mengalir air ke situ. Basahnya bukan karena basah air mengalir, tapi kebanyakan kita basahnya karena diusap dengan tangan kita yang basah. Hati-hati Pak ya. Usahakan basahnya basah yang mengalir. Makanya kalau di rumah yang punya shower itu enak. Kalau mandi air besarnya tinggal hidupin aja showernya. Airnya mengalir. Kalau berkali apa? Mengalir. Air mengalir. Dengan shower. Iya, makanya nyebur ke kali. Nah, nyebur ke kali juga bagus itu. Sekali itu sudah. Tanya dulu bisa berenang. Kan enggak dalam. Sambil niat langsung nyebur ke kali. Udah. Kan basah semua di kata. Enggak usah wudu, enggak usah apa. Kalau di kampung kan deket kali. Iya. Kalau kayak kolam renang sama dia. Kalau tidak menggunakan shower atau air mengalir, menggunakan gayung ya, kita mandi hadas besar itu ya, usahakan mengalir semua. Siram bagian kanan dulu. Setelah bagian kanan kita yakin bahwa air sudah mengalir secara rata,
baru kita siram bagian kiri. Sudah rata kiri, baru bagian tengah atas kepala. Terus Jadi bukan kepala dulu dulu. bukan kepala dulu, ya dari kanan dulu kanan. Siapa deh? Bisa pusing sama kepala dulu. Iya. Kan ngebul. Dari medis juga. Hah? Dari sini dulu bertahap. Iya, bertahap. Makanya Jangan itu kepala kita langsung. bersihkan daerah kepala kita dari mani-mani itu, ya itu salah satunya. Kita mengawali jangan langsung tumbar aja, bahaya, ya Pak. Kalau Pak umuran kayak kita nih, kalau begitu mandi langsung kita siram kepala, bahaya Pak. Ya, bahaya. Ya, bisa stroke, karena pembuluh darah kita bisa pecah. Ya, di dalam lagi panas, gitu ya. Kita siram pakai air dingin. Makanya kadang-kadang kalau kita mandi itu kepala suka ngebul gitu ya, kayak ada uapnya. Ubun-ubun gitu. Ubun-ubun ya. Nah, disunahkan bersihkan dulu, terus disunahkan dengan wudu. Itu pemanasan mandinya. Cuma kadang-kadang kita karena ketidakbiasaan, ya, ini kayak ribet amat sih mandi aja begitu ya. Nanti ada bab tersendiri Pak, yang untuk lebih detail dan jelasnya. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan wawasan sehingga kita lebih teliti ketika kita wudhu dan juga mandi hadas besar, supaya wudhu dan mandi hadas besar kita memang benar-benar menghilangkan hadas kecil dan hadas besar yang ada pada diri kita. Saat mana Ustaz? Ya. Topik tadi mengenai hadas besar, mandi besar sama wudhu. Pernah dengar kalau kita sama istri gini-gini Ustaz, terus mau nambah Ustaz, itu katanya disuruh wudhu dulu Pak Ustaz. Nah itu gimana Pak Ustaz? Sementara kita belum mandi besar Pak Ustaz. Ya, ketika kita akan berhubungan suami istri, jangankan ronde kedua, Pak. Ronde pertamanya saja harus berwudu. Kalau kita mau berhubungan suami istri itu ada langkah-langkahnya yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah berwudu. Ya, berwudu. Jangan langsung pengen langsung tumprakin aja gitu. Wudu dulu, Pak. Yakin selama ini pada iya. Wudu dulu. Agak pernah yuk. Setelah wudu, ya, ada doanya juga Pak yang diajarkan, supaya ketika kita melakukan hubungan suami istri itu setan tidak nimbrung, jin tidak nonton, Yang ngebantuin. ya, tidak ngebantuin, tidak nimbrung, tidak nonton, ya, adegan yang kita lakukan. Makanya kita diperintahkan untuk berwudu dan juga membaca doa ketika akan melakukan hubungan suami istri. Gitu, ya. Nah, sudah selesai ini, ya, sudah selesai. Mau melanjutkan ke ronde kedua. Mantap. Mantap. Salto ya Bang. Ya. Tapi jaraknya berapa lama itu Bang? Gimana sih ada? Bang air agak santai. Kalau memang ada jarak yang cukup jauh, Pak, ya, umpamanya babak ronde pertamanya habis maghrib, ya, babak keduanya habis taraweh, babak ketiganya menjelang sahur, ya, maka lebih bagus adalah kita bersihkan dulu, ya, kita mandi. Tetapi bila jaraknya tidak jauh, ya, hanya sekedar kita istirahat sejenak, ya, adalah kita bersihkan. Ada kemaluan ya, dengan yang ada air maninya tadi itu bersih dan kita berwudu, baru kita melakukan yang kedua kalinya. Bila dekat, tapi bila ada jaraknya, Namanya subuh. apalagi umpamanya kita mau jeda dengan ngopi dulu, makan dulu, ya, maka kita bersih dulu, gitu. Walaupun memang ada yang mengatakan tidak apa-apa,
ketika kita dalam keadaan hadas besar, kita makan dan minum tidak apa-apa. Gitu. Tetapi lebih bagus, tentunya kita kan pengen hal sesuatu yang lebih bagus. Yang lebih bagus itu adalah kita bersih dulu dari hadas kecil dan hadas besarnya, baru kita makan dan minum. Ya. Adapun nanti mau lanjut ke babak berikutnya ya silakan. Ya. Bila ada jarak yang tadi saya katakan, ada jarak yang cukup lama, ada jarak yang kita jeda dengan kita makan dulu, minum dulu, atau ada jarak kita jeda dengan tidur dulu, sehingga bangun tidur merasa fresh dan semangat lagi, gitu. Maka bagusnya adalah kita bersihkan dulu, karena kita khawatir ya, bila kita tidak bersihkan dulu, ya, keburu ya, dipanggil oleh Allah dalam keadaan junub, dalam keadaan kotor. Itu yang menjadi waspada kita. Yang menjadi waspada kita. Kita khawatir ketika kita masih dalam keadaan junub, Allah panggil kita. Ya, babak kedua enggak terlaksana, ya, mandi kita belum, gitu ya. Nah, ini sudah keburu wafat. Jantung apa? Tapi harus di Itu gimana hukumnya kalau misalnya kita lagi junub terus kita dipanggil gimana? Nah itu dia, makanya ketika orang yang meninggal itu dimandikan oleh si tukang mandinya itu, ya, dengan mandi junub tadi. ada pernah terjadi di kampus saya gitu. Cuman yang kayak kan suami juga istrinya yang ngomong lagi malam habis begini kata dia gitu. Cuman bagaimana ini caranya gitu. Jadi dia jujur bininya. Ya makanya dimandikan. Itu tugas orang amil kalau di sini ya, memandikan jenazah. Itu harus mandikannya benar-benar bersih, mandi junub. Gitu ya. Kalaupun kita melakukan itu terus kita keburu mati, bagaimana? Ya dosa, karena kita melalaikan. Dosa. Ya, kita melalaikan. Gitu. Ya untungnya istrinya ini gitu bro. Iya. Malu banget, maksudnya nggak malu gitu dia ngomong begitu. Makanya jangan sampai kita lalai ya, menunda-nunda ataunya keburu Tapi tetap berdosa ya. dosa karena kita Dosa. Cuman melalaikan. kan kita dimandiin tetap junub. Iya. Cuman hukumnya itu berdosa. Ya tetap dosa karena kita dosa adalah karena kita melalaikan. Sesuatu itu apapun yang kita lalaikan, padahal itu ada kewajiban di situ buat kita, dosa. Main jam 11. Mandi dong. Main jam 11. Main jam 12, jam 1 harus mandi dong dulu. Ya iya lah. Nggak boleh. Ya kalau kita mau tunda boleh. Ya, mau kita tunda boleh. Momennya main jam 11, jam 12 udah mau mandi dingin. Ya, Mandinya subuh dingin. Ya. Kita nggak mandi dulu, kita tunda boleh. Tetapi tetap harus kita bersihkan dulu. Betul. Ya. Oh, Minimal wudu. Harus beristinja dan minimal wudhu. Terus kita tidur. Nah kalau untuk wudhu guru, itu suami istri harus wudhu atau Iya, suami istri. Suami istri. Memang manusia salah. Tahu. Emang main sendiri. Tagis itu pertanyaan tagis. Yang lebih aman, Dua-duanya. yang lebih aman mainnya siang aja. Siang bocor paling seruan. itu guru, kalau misalkan kita junub, kita mandi, itu airnya nggak boleh muncul kemana-mana. Tahu sih. Kalau saya Nggak boleh kalau saya aman. Kapan aja dia. Nggak boleh muncrat kemana-mana Gimana? gimana? Maksudnya airnya nggak boleh ini kalau misal ada ember, Iya. terus kemana gitu. Ya. Ya bukan cuma mandi air besar, wudhu pun gitu. Sama ya. Kalau kita punya embernya kecil, tempat wudhu, tempat airnya itu kecil, ya, tidak memenuhi 2 gelas. Ya, kalau kejatuhan air yang sudah kita pakai itu jadi air mustakmal. Air mustakmal itu tidak suci dan tidak mensucikan. Jadi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Gitu. Air yang bisa dipakai untuk bersuci itu adalah air yang suci dan mensucikan atau air mutlak. Gitu. Bukan cuma ketika kita mandi, ketika kita wudhu pun bekas kita sudah pakai itu jangan sampai muncrat, netes ke dalam air yang ada di ember. Nah itu nanti jadi air mustakmal namanya, air yang sudah pakai terpakai. padasan dulu, pakai drum apa-apa. Kalau airnya banyak, walaupun ketetesan air yang sudah kita pakai,
ya yang memenuhi syarat 2 pula itu boleh kita pakai. Tapi kalau ini sedikit tempatnya kecil jangan. Tapi kadang-kadang di masjid atau musola itu kadang-kadang tempat wudhu itu campur yang untuk lu apa sejajar sama ininya kotoran saya habis kumur apa itu gimana Bu? Itu kan Tempat airnya, wudhu. ya airnya itu nyepret tapi kita kagak pakai buat bersuci lagi. Kalau di tempat musola itu kan, Kadang-kadang sejajar gini. iya sejajar. Kumur enggak. Jadi Sejajar. air yang sudah kita pakai kan jatuh nih ke lantai. Dari lantai itu nyepret ke kita. Ya. Itu kan tidak kita pakai buat bersuci. Boleh kalau itu mah. Ya. Yang nggak boleh itu kita wudhu nih. Ya. Terus ada ember, ember yang kita pakai wudhu ini. Ya. Ketika kita berwudhu, akhirnya air bekas wudhu, bekas muka, ada yang netes ke ember ini. Kita pakai lagi nih buat atau membasuh tangan. Ini nggak boleh. Nggak Karena bersih-bersih berarti lagi. airnya air mustakmal, air yang sudah terpakai. Orang kasur. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Dan jam 9 ini ya. Belum setoran. Ya, belum setoran. Ya, saya rasa cukup sini ya pembahasan kita. Kita lanjut dengan setoran dari bacaan masing-masing. Nanti dibantu oleh Kang Tulus ya. Kalau sendirian ini kemalaman nanti. Sampai jam 11 ini. Buka. Allah alam biswab. Kita tutup dulu untuk materi ini. Nanti selanjutnya setoran lagi. Allah alam biswab. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa keramas.